dan saya Farid Firdaus dengan NIM 1814040, program studi D3 Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan alat saya dengan judul pengenal suhu dan intensitas cahaya pada rumah kaca untuk budidaya tanaman anggrek. Nah, akan tidak lama lagi, yuk simak baik-baik penjelasan video ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur diagram berikut ini. Yang pertama, sini mengenai view dari sistem netnya. Ketika saya mengikuti runtime, maka akan menuju ke halaman main login. Nah, di sini pada halaman main login ini dapat diakses dengan username dan password admin. Setelah itu akan memasuki main login. Dari sini kita dapat mengakses menggunakan username administrator ataupun operator. Selanjutnya, ini merupakan struktur diagram dari layar administrator. Layar administrator ini dapat mengakses pada navigasi yaitu BFD, PNID, dan loop diagram. Kemudian dapat men-on-off-kan pendingin, dapat men-on-off-kan lampu, kemudian dapat mengkonek dan diskonekkan database, terus mengontrol mandatory, dan dapat mengkonfigurasi change password, logout, dan shutdown. Selanjutnya ada layar operator. Layar operator ini perbedaannya dengan administrator yaitu pada bagian navigasi operator tidak dapat mengakses loop diagram, dan pada operator juga tidak dapat mengakses konfigurasi user dan shutdown. Nah, selanjutnya mengenai loop diagram. Loop diagram di sini kita dapat mengakses ke loop diagram suhu, loop diagram cahaya, dan loop diagram maintenance. Selanjutnya mengenai alarm, di sini terdapat dua parameter yaitu suhu dan intensitas cahaya. Pada parameter suhu, ketika suhu melebihi 27 atau kurang dari 25 derajat, maka warning blink akan menyala. Ketika di ACK, warning akan tetap menyala tanpa berkedip. Namun, ketika suhu naik lagi lebih dari 29 derajat atau kurang dari 23 derajat, maka danger blink akan berkedip. Nah, setelah di ACK, danger akan tetap menyala tanpa berkedip. Nah, selanjutnya pada parameter intensitas cahaya, ketika cahaya lebih dari 68 lux atau cahaya kurang dari 42 lux, maka warning blink akan menyala. Kemudian ketika di ACK akan menyala tanpa berkedip. Selanjutnya, jika intensitas cahaya lebih dari 70 atau kurang dari 40 lux, maka danger blink akan menyala, dan ketika di ACK danger akan menyala tanpa berkedip. Selanjutnya, di sini merupakan tabel sekuensial dari sistem alat ini. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, yuk kita rumuskan alatnya. Baik, di sini kita akan melakukan simulasi menggunakan software Wonderware InTouch. Pertama, kita rantai terlebih dahulu. Kemudian kita akan memasuki halaman main login. Di sini kita akan login menggunakan username admin dan passwordnya admin. Kemudian kita akan masuk ke halaman standby login. Kita login menggunakan operator dengan passwordnya operator. Ketika ini diakses oleh operator
Operator dapat mengakses tombol mandatory, kontrol, kemudian navigasi, BFD, PFD, PNID, namun tidak bisa mengakses loop diagram. Pada halaman database dapat mengakses connect dan disconnect. Kemudian pada bagian login tidak dapat mengakses configure user dan change password berserta shutdown. Kita logout, kita akan login menggunakan administrator dengan password administrator. Kita sudah masuk menggunakan administrator. Di sini administrator bisa mengakses seluruh plan yang ada pada HMI ini. Pertama kita mengambil BFD. Di sini pada BFD Arduino yang sebagai controller akan menjalankan driver MOSFET, 2 driver MOSFET, kemudian akan menjalankan aktuator berupa lampu DC dan sebuah pendingin, yaitu menggunakan fan. Pada ini akan mengurangi plan, kemudian akan mengaruhi juga pada suhu dan cahaya, intensitas cahaya yang akan dibaca oleh sensor suhu, kemudian akan dibaca juga dengan sensor cahaya. Ini merupakan PFD-nya, ini PNID-nya. Kemudian pada loop diagram terdapat 3 loop yang caranya ada loop diagram suhu, loop diagram intensitas cahaya, dan loop diagram maintenance. Pada loop diagram suhu di sini akan terlihat bahwa wiring di mana sistem pada diagram suhu bekerja. Di sini juga kita dapat melihat spesifikasi komponen yang digunakan. Beri contoh, di sini bukan sensor suhu DHT11 dan dapat melihat spesifikasinya. Kemudian pada loop diagram intensitas cahaya, di sini juga dapat melihat spesifikasi komponen yang digunakannya. Yang terakhir ini merupakan diagram dari maintenance. Baik, selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Pertama kita akan menekan tombol start. Terlihat indikator pada HMI berwarna biru, artinya sistem telah berjalan, dan indikator pada plan juga menyala. Selanjutnya di sini ketika mandatory aktif, maka pembacaan sensor akan bekerja. Dapat ketahui bahwa suhu yang terbaca di sini sebesar 27 derajat Celcius dan intensitas yang terbaca oleh sensor 65 lux. Status pada pembacaan di sini status normal. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan data tersebut kepada database agar pembacaan pada sensor tercatat pada database. Database telah dikoneksikan dan terdapat error. Baik, selanjutnya kita akan coba menyalakan lampu. Kita akan mengubah slidernya dan terlihat pada plan bahwa lampu menyala ketika slider dinaikkan, dan lampu ini berpengaruh pada sensor pembacaan suhu sensor intensitas cahaya. Kemudian kita akan coba menyalakan fan. Lihat pada plan bahwa
ini sudah menyala. Hal ini akan berpengaruh pada pembacaan suhu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan gangguan. Gangguan di sini berupa sebuah lampu yang akan mempengaruhi pembacaan dari sensor intensitas cahaya dan juga sensor suhu. Dapat dilihat pembacaan sensor intensitas cahaya setelah diberi gangguan akan melebihi dari batas yang ditentukan. Hal ini akan mengakibatkan alarm pada intensitas cahaya akan berbunyi dan berstatus danger. Nah, indikator tersebut juga dapat dilihat pada plan. Jika di ACK pada intensitas cahaya, lampunya tidak akan berkedip lagi. Setelah itu kita juga dapat melihat bahwa suhu ruangan berstatus warning dan berkedip. Pada plan juga berkedip. Dapat dilihat suhu sekarang yang terbaca sekitar 30 derajat Celcius. Artinya ini dengan statusnya danger, dan lampu alarm tetap berkedip, pada plan juga tetap berkedip. Ketika di ACK maka akan menyala terus tanpa berkedip. Selanjutnya kita akan mematikan kembali gangguannya. Setelah gangguan dimatikan, pembacaan dari sensor cahaya akan kembali turun dan berstatus normal. Sama halnya dengan pembacaan dari sensor suhu akan menurun kembali. Selanjutnya kita akan melakukan maintenance. Maintenance di sini kita perlu mematikan seluruh element kontrol. Pertama kita akan diskonekkan dulu database. Kemudian kita akan mematikan lampunya dan juga fan-nya. Kemudian kita akan menyalakan maintenance-nya pada plan. Terlihat di sini ketika kita menyalakan switch maintenance akan terlihat indikator pada AMI berwarna orange dan pada plan juga berwarna orange. Ketika kita menyalakan maintenance-nya, maka monitoringnya juga akan mati. Jika maintenance selesai, kita matikan kembali maintenance-nya, dan indikator pada maintenance akan mati, dan pada plan juga indikatornya akan mati. Setelah kita mengakses dengan administrator, maka kita dapat menutup aplikasi ini dengan cara menekan tombol shutdown. Maka akan kembali pada main login, dan kita dapat menyesuaikan aplikasi dengan menekan tombol shutdown. Data yang tadi telah direkam akan masuk ke database Microsoft Access. Ini merupakan data yang tadi terekam. Maka simulasi ini telah selesai dilaksanakan. Nah, bagaimana dengan simulasi tadi? Demikian yang saya presentasikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.